Makanan favorit jin dan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebagian orang mungkin tertawa saat mendengar judul ini. Tapi tahukah kamu bahwa jin dan setan bukan hanya makhluk nyata dalam Islam, tetapi mereka juga memiliki selera makan. Tentu bukan dalam arti yang sama seperti manusia, tapi lebih kepada apa yang mereka sukai dan konsumsi dari sisi spiritual dan maknawi. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa jin dan setan hidup di alam mereka sendiri. Namun mereka juga bisa hadir dan mencampuri urusan manusia, terutama ketika manusia membuka celah bagi mereka. Salah satu celah itu adalah lewat makanan yang secara spiritual kotor. Bukan karena jenis makanannya, tapi karena cara dan kondisi saat mengonsumsinya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya, maka janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita tahu bahwa setan bukan hanya mengajak manusia berbuat dosa, tapi mereka juga terlibat saat seseorang makan dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Makan dengan tangan kiri, tidak menyebut nama Allah, atau makan dengan rakus dan berlebihan, semuanya menjadi makanan favorit jin dan setan, karena mereka senang berada di tengah keburukan. Setan sangat menyukai makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia menyebut nama Allah. Jika ia lupa menyebut nama Allah di awal, maka hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dari sini kita belajar bahwa doa sebelum makan bukan hanya sunnah biasa, tapi tameng spiritual. Ketika kita lupa, jin dan setan dengan senang hati ikut makan bersama kita. Ini bukan mitos, melainkan realita gaib yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Mereka juga menyukai makanan yang datang dari sumber haram, hasil mencuri, menipu, atau korupsi. Allah berfirman, "Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Makanan haram adalah undangan terbuka bagi jin dan setan untuk masuk dalam hidup seseorang. Bukan hanya dalam tubuh, tapi juga mempengaruhi akhlak, pikiran, dan keputusan seseorang. Itulah sebabnya orang yang terbiasa makan dari sumber haram cenderung sulit merasakan ketenangan, sering marah, susah bahagia, bahkan mudah putus asa. Lebih jauh lagi, setan menyukai suasana pesta yang dipenuhi maksiat. Jika makanan dihidangkan dalam suasana maksiat, seperti musik haram, campur baur laki-laki dan perempuan tanpa batasan, atau mabuk-mabukan, maka itu seperti jamuan besar bagi jin-jin yang bergentayangan. Mereka berkumpul, tertawa, dan bersorak di tengah manusia yang lalai. Dalam hadis disebutkan bahwa setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, tempat yang dipenuhi zikir dan kebaikan membuat mereka kelaparan dan menjauh. Sebaliknya, tempat maksiat membuat mereka betah, kenyang, dan bersukacita. Namun, bukan hanya makanan fisik yang bisa dikonsumsi oleh jin dan setan. Makanan favorit mereka juga termasuk emosi negatif manusia. Saat kita marah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya marah itu berasal dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api dipadamkan dengan air, maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemarahan yang tak terkendali, dendam, dan kebencian adalah bahan bakar jin dan setan. Mereka tidak hanya mengobarkan emosi, tapi juga ikut memanaskannya agar manusia melakukan dosa dari amarah itu. Jin dan setan juga suka makan kesombongan, ria, dan kebohongan. Setiap kali seseorang merasa dirinya paling hebat, memamerkan amal, atau berbohong demi keuntungan pribadi, mereka akan datang mendekat dan meniupkan bisikan untuk memperbesar rasa bangga palsu itu. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Kesombongan adalah karakter iblis sejak awal, ketika ia enggan sujud kepada Adam. Maka ketika manusia mengikuti jejak itu, ia sedang memberi makanan batin bagi setan. Apa yang bisa kita lakukan agar tidak memberi makan jin dan setan? Perkuat hubungan dengan Al-Quran. Biasakan doa sebelum dan sesudah makan. Pastikan sumber rezeki kita halal. Dan kendalikan emosi dengan zikir. Islam tidak hanya mengatur soal ibadah formal, tapi juga kehidupan sehari-hari, seperti makan, tidur, dan bersikap. Ketika setiap aktivitas disertai kesadaran kepada Allah, maka setan tidak punya tempat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setan berlari dalam tubuh manusia seperti aliran darah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita pun harus melawannya dengan kedekatan kepada Allah. Maka hati-hatilah, bukan hanya makanan haram yang harus dihindari, tapi juga cara makan, suasana makan, dan kondisi batin saat makan. Jangan biarkan jin dan setan ikut duduk di meja makanmu, atau lebih buruk lagi, tinggal di rumahmu karena kebiasaanmu yang jauh dari sunnah. Jadikan setiap suapan sebagai ibadah. Makanlah dengan tangan kanan, sebut nama Allah, dan bersyukurlah. Karena saat kamu makan dengan cara yang benar, jin dan setan akan pergi kelaparan, dan kamu pun akan kenyang dengan berkah. Kesimpulan, kesadaran bahwa jin dan setan memiliki makanan favorit bukan untuk menakuti, tetapi sebagai peringatan spiritual bagi setiap muslim agar lebih mawas diri dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari aspek fisik, tapi juga spiritual yang tak kalah penting. Makanan, emosi, dan tindakan manusia sehari-hari bisa menjadi pintu masuk atau pengusir bagi makhluk gaib tersebut. Maka setiap langkah kecil yang kita lakukan, termasuk cara makan, berbicara, dan merespons emosi, membawa konsekuensi besar di alam yang tak terlihat. Kita sedang diawasi, bukan hanya oleh Allah, tapi juga diincar oleh musuh abadi kita, setan. Dalam dunia yang semakin serba instan dan modern, banyak yang mengabaikan adab-adab kecil yang diajarkan Rasulullah. Padahal, justru dalam hal-hal kecil itulah jin dan setan sering bermain. Mereka tidak menunggu kita membunuh atau berzina dulu untuk masuk dalam hidup kita. Mereka cukup menemukan manusia yang makan tanpa menyebut nama Allah, marah tanpa kontrol, atau hidup dari rezeki yang tidak halal. Itulah makanan mereka, kelalaian. Maka satu-satunya cara menjauhkan mereka adalah dengan kesadaran dan disiplin spiritual yang konsisten, sekecil apapun itu bentuknya. Kita sering mengira bahwa ibadah besar seperti salat dan puasa cukup untuk melindungi diri dari gangguan gaib. Padahal, jika tidak dijaga dengan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam, ibadah itu bisa kehilangan pengaruhnya. Makan dari rezeki haram misalnya, bisa membuat doa-doa tertolak meski orang tersebut rajin berdoa dan berzikir. Rasulullah bersabda, kemudian Rasul menyebutkan tentang seorang lelaki yang melakukan perjalanan panjang, kusut rambutnya, berdebu, lalu mengangkat tangannya ke langit, berdoa. Seraya berkata, "Ya Rob, ya Rob," padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim.